Kedengaran nggak sih? Soalnya edit saya rusak. Kedengaran nggak? Dengar Kak, dengar. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua untuk peserta seminar INEK ke-18 ya. Untuk Kak Nabil, nanti di sana udah jam 3 ya Kak? Iya betul Kak, jam 3. Ini jam 3, ini jam 8 malam. Oke. Di sini sebelumnya untuk peserta mungkin jika ada kendala jaringan, silakan untuk mencari jaringan yang lebih baik lah, tepat untuk jaringan yang lebih baik. Baik. Ini apa langsung saja ya Kak Nabil ya? Terserah moderator. Soalnya ini pesertanya tuh emang mungkin karena kita mendadak juga, jadi pesertanya belum mencapai kuota dan mungkin untuk peserta yang lain nanti bisa gabung Kak ya. Oke, kita mulai aja sekarang. Untuk sementara itu di sini saya akan membagikan CV dari Kak Nabil. Apakah sudah itu layarnya? Apakah sudah muncul layarnya? Udah Kak, udah. Oke, Kak Nabil ini berasal tempat aslinya kalau di Indonesia itu di Lamongan. Sebenarnya pengalamannya banyak ya. Mungkin tidak perlu untuk dibaca, cuma perlu dilihat saja. Dan Kak Nabil ini merupakan direktorat ya Kak ya? Direktorat apa Kak di PPI Dunia? Pergerakan dan pengembangan PPM, Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat. Oh, iya. Nanti tahun lagi jadi itu ya Kak ya? Jadi koordinator koordinator PPI Dunia. Masih jauh Kak. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan untuk Kak Nabil saya persilahkan ya untuk sambil menunggu peserta yang lain. Oke, Kak Jihan bisa bantu share screen nggak yang udah Ana kirim? Oke. Oke.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Dan mungkin ada pengurus Al-Hafiz yang berada di Mesir. Selamat siang ataupun selamat sore. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah memberikan anak kesempatan untuk bisa sharing session bersama teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di Mesir Universitas Al-Azhar Kairo. Ini suaranya jelas nggak Kak Jihan? Kak Novi, Kak Jihan, suaranya jelas nggak? Alhamdulillah jelas, Kak. Terus Kak, Jelas. Oke. Oke, terima kasih Mas. Kak Jihan itu bisa di Zoom nggak? Nggak, maksud Ana, kalau antum pakai HP mungkin HP-nya bisa dimiringin gitu. Jadi formatnya biar full screen. Kalau nggak bisa ya udah kayak tadi aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sharing session bersama Ana sendiri, Ahmad Nabil Nasyiri. Ana aktif di media sosial juga, biasanya men-share hal ataupun momen di Facebook dan juga Instagram. Habis itu alhamdulillah mendapatkan beasiswa Al-Azhar University pada tahun 2018. Terus sekarang aktif di beberapa organisasi, salah satunya ada PPI Dunia, dan ada Radio PPI Dunia, dan juga PPI Mesir, dan lain sebagainya. Oke, next Kak. Oke, pada tema kali ini, tantangan kuliah di negeri Fir'aun. Kenapa bisa mengambil tema seperti ini? Pada awal mulanya, kemarin kan ingin membahas tentang perkuliahan di Universitas Al-Azhar Kairo. Tapi mungkin judulnya kurang menarik, makanya kita ambil tentang perspektif bagaimana jeripayanya mahasiswa ya keren ya. yang Terus Kak, ataupun strong untuk tetap bertahan ataupun tetap mengikuti perkuliahan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini sendiri. Ya, suaranya kurang. Halo? Suaranya jelas gak, Kak? lumayan Kak. Soalnya tadi putus-putus Kak. Halo, Kak Ji. Halo? Iya, sudah Kak. Jelas gak, Kak? Iya. Dilanjut Kak. Oke. Sekarang jelas gak, Kak Jihan? Lumayan agak lancar. Ada putusnya dikit sih. Oke. Kak. Oke. Bentar ya Kak kirim.
Apakah Kak Nabil sudah gabung? Mohon maaf untuk para peserta, soalnya ini Kak Nabil mungkin jaringannya ya. Jaringan di Mesir emang agak kurang bagus. Jadi ya beliau keluar sebentar di Zoom. Sembari menunggu Kak Nabilnya join, mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa diisi link absennya, bisa dilihat di chat ya. Boleh diisi absennya ya Kak? Iya. Ini Kak Nabil masih pindah kamar katanya, soalnya emang jaringannya emang jelek. Sembari menunggu Kak Nabil, silakan untuk para peserta mengisi absen dengan link yang sudah dikirim. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insya Allah.
Oh iya, tadi kan di grup kita belum ini ya, belum ada mengadakan sesi perkenalan. Sembari menunggu Kak Nabil nyalin, kita mulai sesi perkenalannya ya. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. That day that brings the two of you close together. Kalau kajian mungkin bisa dimulai lagi. Oke, baik. Oke. Ya, saya Oke teman-teman, sorry banget ya. Tadi di sini listriknya padam gitu, makanya agak ada gangguan jaringan. Jadinya sekarang pakai kuota sendiri. Iya. Oke. Sorry banget. Kita mulai dari awal ya. Dari judulnya. Tadi kenapa kita memilih judul tantangan kuliah di negeri Fir'aun? Awalnya kita mau memilih bagaimana sih cara mendapatkan scholarship di Universitas Al-Azhar. Tapi ini udah terlalu general banget, udah terlalu umum. Maka dari itu kita mengambil tema yang mana biar bisa mengisahkan ataupun memberikan gambaran tentang bagaimana jerih payah ataupun struggle-nya mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ini. Terus kenapa kita mengambil nama Fir'aun? Mengambil nama Fir'aun itu adalah nama lain dari Mesir. Walaupun ada banyak nama lain dari Mesir, kenapa yang kita pilih Fir'aun? Biar sedikit mencekam. Tapi insya Allah nggak terlalu mencekam kok kehidupan di Mesir. Maka dari itu kita ikutin sampai selesai. Lanjut Kak. Lanjut ke peta. Ya, next. Nah, ini adalah peta Mesir. Kalau kita ketahui, Mesir berada di dekat dengan Arab Saudi. Mesir ini Timur Tengah, negara Timur Tengah, yang mana letaknya di benua Afrika. Jadi kalian pasti tahu lah bagaimana kehidupan di Afrika tersebut. Kehidupan di Afrika itu sangat panas banget, apalagi ketika seperti musim ini, yaitu musim panas. Ini sangat panas banget. Biasanya kita hiburannya kalau di musim panas ini, kita hiburannya ke pantai. Kalian sangat bersyukur banget di Indonesia, banyak banget pantai dan juga sungai. Lihat di peta ini, bagaimana? Kalian lihatlah muhafadzah ataupun provinsi Farafah, Dahia, Siwa. Mereka sangat jauh dari yang namanya sungai ataupun pantai. Kalian nggak habis pikir kan bagaimana mereka jikalau di musim panas seperti ini. Oke, peta Mesir. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan di Mesir, nanti bisa kita obrolkan ataupun cari-cari informasi tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo ini sendiri. Seperti itu. Mesir juga termasuk salah satu negara maju yang berada di Afrika, benua Afrika. Oke, lanjut Kak. Pada materi kali ini tantangannya kita bagi menjadi 3. Yang pertama tantangan sebelum berangkat. Sebelum berangkat itu apa? Tantangan sebelum berangkat yaitu ketika seleksi beasiswa. Dari bagaimana kita bisa mendapatkan scholarship itu sendiri. Terus yang kedua yaitu tantangan kehidupan mahasiswa ataupun mahasiswi di kampus Universitas Al-Azhar Kairo. Terus yang ketiga yaitu tantangan kehidupan mahasiswa ataupun mahasiswi yang berada di real life, di kehidupan nyata. Oke. Tantangan how to get Al-Azhar scholarship. Yang utama yang harus kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan Universitas Al-Azhar Kairo itu sendiri? Yang pertama dulu Universitas Al-Azhar Kairo itu ada 2, yaitu Jami wa Jamiatan. Jami yaitu masjid, kalau Jami'ah itu artinya universitas. Berawal dari alaqoh ataupun studi yang berada di Masjid Al-Azhar Kairo ini sendiri. Dari situ lama-kelamaan banyak tuh para pelajar yang datang ke Jami Azhar, maka dijadikanlah Jamiatul Azhar seperti itu. Jadi di sini ada 2 hal, kita bisa belajar di dalam kampus dan untuk eksternalnya kita bisa belajar di luar kampus, yaitu di alaqoh ataupun di lingkupan ataupun lingkaran-lingkaran
talaki yang berada di Masjid Al-Azhar itu sendiri. Universitas tertua kedua yang ada di dunia. Yang pertama itu apa? Jamiatul Qurawiyun, itu yang berada di Tunisia. Terus nama Al-Azhar Asy-Syarif itu bukan marjanya dari kata Zahro ya, yaitu yang berarti bunga, tapi diambil dari nama putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Oke, next Kak. Jikalau nanti kalian, amin, mendapatkan beasiswa Al-Azhar Kairo, ini Ana ingin membagi manfaat ataupun benefit yang bisa kalian dapat. Yang pertama, kalian akan tinggal di asrama Madinatul Bu'us. Enaknya asrama Madinatul Bu'us ini apa? Enaknya asrama Madinatul Bu'us, kalian tinggal dengan jinsia yang berbeda, dari negara-negara yang berbeda. Jadi bukan keseluruhan dari negara Indonesia. Jadi ada negara, misalkan negara Somalia, itu Nigeria, Niger, Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, ataupun yang paling jauh mungkin Eropa, yaitu ada Rusia, seperti itu. Tapi Rusia kan luas banget. Ini negara pecahannya, seperti itu di Rusia. Oke, makan 3 kali sehari. FYI yang perlu kalian ketahui, kita makan 3 kali sehari. Iya, 3 kali sehari, tapi nasi hanya dikasih pada waktu siang hari. Pagi kita makan makanan orang Mesir, yaitu roti ish. Terus malam hari kita makan makanan orang Mesir, yaitu roti ish. Terus yang kedua, biaya kesehatan. Jadi biaya kesehatan untuk kita pelajar luar negeri itu semuanya ditampung oleh pihak Al-Azhar jikalau kita mendapatkan beasiswa. Terus yang ketiga ada lapangan olahraga, yaitu ada stadion kalau sekarang. Habis itu ada gym, tapi gym untuk sekarang ditutup karena COVID-19. Di Mesir masih COVID-19. Terus dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada tiket pesawat. Jadi tiket pesawat kalian akan ditanggung oleh pihak Al-Azhar. Jadi misalkan kalian dapat beasiswa, kalian akan dapat 3 kali jatah pulang. 3 kali jatah pulang. 3 kali jatah tiket gratis. Yang pertama ketika pergi ke sini. Habis itu yang kedua, ketika kalian udah di pertengahan kuliah. Terus yang ketiga, ketika kalian mau pulang alatul, yaitu atau mau pulang selamanya. Jadi kalian nggak usah mikir uang seperti itu. Jadi uang kalian cuma untuk kehidupan sehari-hari kalian. Itu tergantung kalian sih. Kalau kalian orangnya boros, itu kalian akan membutuhkan uang yang sangat banyak. Tapi kalau uang kalian orangnya nggak boros, hemat, itu insya Allah sangat cukup banget. Misalkan nih dapat kiriman uang dari orang tua, jatah dari orang tua. Terus ada dapat uang saku beasiswa. Kalian bisa uang beasiswa buat kalian, terus yang uang dari orang tua bisa kalian tabung gitu. Syukur-syukur nanti kalian bisa haji ataupun umroh dari Mesir sendiri. Karena apa? Mesir itu sangat dekat banget dengan negara-negara lain. Misalkan kalau kalian dari Indonesia nih, pergi umroh. Kalau dari sini, itu paling murah udah 5 juta itu udah dapat untuk pergi ke Mekah, melaksanakan ibadah umroh. Tapi kalau di Indonesia, Masya Allah itu kisaran 19 juta, itu pun seminggu. Kalau di sini 5 juta, itu bisa selama sebulan. Itu kalau backpacker ya. Jadi tempat tinggal, kalian tinggal calling teman kalian yang sedang studi di Madinah. Seperti itu. Mungkin kalian yang ingin traveling ke Turki, nyari salju itu juga bisa, ataupun ke negara lain, seperti itu. Terus tiket pesawat udah, uang saku. Nah, uang saku kita terjamin. Dulu uang saku 750 ketika Anda pertama kali datang di tahun 2018. Semenjak tahun kemarin di 2020 itu udah naik menjadi 1.000. Jadi di sini ada dua tipe beasiswa. Untuk di Madinatul Bu'us, yaitu ada minha dakhiliyah untuk orang-orang yang tinggal di dalam Sakan. Terus yang kedua ada untuk orang-orang yang tinggal di luar Sakan, di luar Madinatul Bu'us. Yang di dalam minhanya 1.000 IGP atau 1.000 leh, terus yang di luar itu 1.500 leh. Untuk masa studi sendiri, di sini masa studinya 5 tahun. 5 tahun itu kepotong apa dengan markas Syekh Zaid. Sekarang markas Syekh Zaid, yaitu tempat belajar bahasa Arab di Indonesia udah dibuka, tapi dengan harga yang sangat fantastis. Tapi kalau di sini harganya alhamdulillah, kalau untuk yang beasiswa gratis, tapi kalau yang non beasiswa sekitar 500.000 rupiah per bulannya, bukan per bulan, per tingkatan ya, per tingkat seperti itu. Tapi kalau di Indonesia Masya Allah mahal banget seperti itu. Nama lain dari markas Syekh Zaid di Indonesia adalah Pusibah kalau nggak salah. Iya, Pusibah. Oke, lanjut Kak Jihan. Oke, kekurangan menjadi anak beasiswa Al-Azhar. Yang pertama kekurangannya wajib absen harian atau mingguan. Untuk
akhwat, kan akhwat sangat dijaga ketat. Jadi absennya tiap hari. Misalkan kalian nih mau keluar harus tulis nama. Ketika nanti masuk, kalian harus coret nama. Ini untuk akhwat. Sedangkan ikhwan enggak. Ikhwan cuma dibatasin sampai jam 11 malam untuk keluar. Seperti itu. Ditakutkan nanti kalian tidur di luar BUUS ataupun terjadi sesuatu pada kalian, itu yang bertanggung jawab penuh adalah pihak asrama. Seperti itu. Karena kalian datang ke sini ditanggung oleh pihak asrama. Terus yang kedua, kegiatan dipantau pihak asrama. Jadi semua kegiatan kalian itu akan dipantau oleh pihak asrama. Terus yang ketiga, wajib lapor ketika bepergian. Ini untuk akhwat tadi. Tapi kalau untuk vacation keluar Kairo itu juga harus lapor. Kan di Mesir nggak semuanya negara, bukan semua muhafadzah, provinsi itu provinsi aman ya. Misalkan nih kita mau ke Sinai. Sinai dulu kan ada cerita bahwasanya Israel perang dengan Mesir seperti itu untuk merebutkan daerah Sinai ini. Pada akhirnya dimenangkan oleh tentara Mesir. Jadi sekarang kalau orang Israel tuh tentaranya pada takut sama tentara Mesir karena dulu udah ada perjanjian dan tentara Mesir lah yang menang seperti itu. Dan jatuhlah Sinai pada tangan orang Mesir seperti itu. Jadi di situ ada beberapa muhafadzah yang rawan banget untuk di vacation ataupun dijadikan trip untuk teman-teman wafidin seperti itu. Terus menjaga nilai agar tidak rosip. Menjaga nilai agar kalian tidak dipotong minhanya. Misalkan kalian nih rosip tidak najah tiap satu semester. Nah, itu nanti uang minha kalian, uang saku kalian akan dipotong. Yang pertama jadi 1000 le, jadi 750 le. Seperti itu. Terus kalau udah rosip 2 kali dalam satu semester, kalian akan dicoret namanya dari penerima beasiswa Al-Azhar Kairo. Terus yang ketiga, keberangkatan cenderung telat. Next, Kak. Oke, macam-macam jalur beasiswa. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke sini, jalur beasiswa, ini ada 6 yang bisa kalian perebutkan. Yang pertama, Kemenat, yaitu jalur Kementerian Agama. Itu biasanya dibukanya bulan Juli. Kalau sekarang udah terlambat banget, seperti itu. Tapi kalau S2 biasanya juga bisa sih, S2. Tapi kalau S2 cenderung bukan Al-Azhar ya. Soalnya kalau persyaratan mau kuliah di Al-Azhar, harus dari S1 harus di Al-Azhar. Tapi kalau mau ke universitas lain yang ada di Mesir, itu bisa. Seperti ada Kanal Suez ataupun 2 Liga Arab. Seperti itu. Terus kedutaan besar jatahnya 30 orang, Kemenak 20 orang. Habis itu yang ketiga ada Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini hanya khusus untuk teman-teman yang alumni Gontor aja. Jadi misalkan kalian non Gontor tidak bisa mendapatkan jatah 80 ini. Seperti itu. Terus IAI itu adalah Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia. Ini cuma 5 orang. Biasanya orang-orang yang mempunyai jaringan ke situ yang biasanya mendapatkan itu. Terus Nahdlatul Ulama, untuk kalian yang warga Nahdliyin, orang-orang NU bisa mendapatkan beasiswa Nahdlatul Ulama. Biasanya nanti kalau kalian udah lulus, kalian harus tanda tangan di atas materi. Jadi bahwasanya menunjukkan bahwasanya kalian setelah selesai studi nanti mau berkhidmat untuk NU di Indonesia. Seperti itu. Terus yang terakhir ada Ma'had Al-Azhar Indonesia. Ini adanya MOU. Ini biasanya nggak semuanya bisa, nggak semua Ma'had. Jadi cuma Ma'had tertentu yang udah ada MOU dengan pihak Al-Azhar. Seperti itu. Lanjut, Kak. Yaitu next materi ujian. Ujian seleksi itu dibagi menjadi 2, ujian tulis dan juga ujian lisan. Ujian tulis itu ada apa aja? Materinya ada tarikh Islam, fikih, nahwu dan shorof, habis itu sambung ayat, juz 1 dan juz 2, habis itu ada insya. Kenapa sih harus dari juz 1 dan juz 2? Kalau di sini juz 1 dan juz 2 itu untuk anak-anak menengah ke atas dari SMP, SMA, bahkan kuliah untuk wafidin. Sedangkan kalau dari juz belakang, kenapa nggak dari belakang? Karena belakang adalah kurikulum manhaj dirosiyah anak-anak SD gitu. Jadi kalian tidak mau pihak Al-Azhar tidak mau menyamakan kalian dengan anak-anak yang lagi sekolah di sekolah dasar seperti itu. Terus untuk materi ujian lisan itu ada muhadasah bahasa Arab, habis itu ada kaidah membaca kitab, terus yang terakhir ada hafalan Al-Qur'an 2 juz seperti itu. Ini untuk materi ujian lisan. Oke, next, Kak. Ini beasiswa umum tadi udah Ana jelasin. Lanjut lagi, Kak. Next.
Ini, oke. Oke, beasiswa yang bisa didapat ketika di Mesir. Misalkan kalian nanti ingin ke Al-Azhar, tapi kalian lolos, tapi non beasiswa. Nanti di sini kalian bisa merebutkan beasiswa di jalur-jalur lain. Yaitu ada, jadi Madinatul Bu'us juga membuka beasiswa untuk teman-teman yang mendapatkan nilai Jayyid ataupun imtiaz, mumtaz. Seperti itu. Jadi kalian nanti misalkan di sini dapat takdirnya Jayyid ataupun mumtaz, bisa mendaftarkan diri kalian untuk mendapatkan beasiswa Madinatul Bu'us Al-Islamiyah. Terus yang kedua ada beasiswa Bait Zakat Kuwait. Habis itu ada Asrama Sufaro Hidayah. Asrama Sufaro Hidayah itu kalau di sini letaknya di Hayya Ashir. Kalau di situ untuk tempat tinggalnya gratis, terus ada uang bulanan juga. Terus Asrama Wami, di Wami ini malah enak banget. Soalnya ini punyanya orang Arab Saudi dan kalian harus menghafal Al-Quran kalau di Wami. Tapi kalau nggak tahu ya kalau udah beda kononnya peraturannya. Habis itu yang kelima ada Asrama Mukotom. Asrama Mukotom ini berada di Jabal Mukotom. Bagaimana di situ kelihatan bagaimana panorama Kairo secara keseluruhan. Jadi kalian kalau nanti misalkan udah sampai sini, kalian harus ke Jabal Mukotom. Di situ kalian akan melihat bagaimana panorama yang sangat indah banget gitu. Jadi ahromat piramida itu kelihatan dari sana. Habis itu beasiswa dari para donatur. Recording in progress. Oke. Next, Kak. Fakultas yang ada di Al-Azhar. Oke. Untuk kalian biasanya yang mengambil SMA, dulu kan ada IPA, IPS. Di Al-Azhar ada seperti itu juga, ada jalur IPA dan ada fakultas IPS. Untuk fakultas IPA, yang mana ijazah kalian nanti IPA, kalian bisa masuk ke IPS. Tapi kalau ijazah kalian IPS, kalian nggak bisa masuk ke IPA. IPS di sini apa? Cenderung ke syariah Islamiyah, ulum syar'i, yaitu ulumuddini, ilmu-ilmu agama. Tapi untuk IPA itu seperti kedokteran, habis itu seperti kimia, fisika, matematika, seperti itu. Nah, ini kalian kalau non beasiswa nggak bisa mengambil IPA, tapi untuk teman-teman beasiswa itu bisa mengambil IPA, seperti itu. Kalau sekarang anak-anak IPA itu bisa ada orang Indonesia itu ada di Fakultas Ziro'ah. Ziro'ah itu Fakultas Pertanian. Habis itu ada di Fakultas Teknik, habis itu ada di Fakultas Psikologi, habis itu ada di Fakultas Kedokteran, Dokter Gigi, dan juga Dokter Umum, seperti itu. Habis itu ada Soidalia. Soidalia itu farmasi. Seperti itu. Kalau IPS yang kita ketahui seperti Usuluddin, Jurusan Islamiyah, Bahasa Arab, dan juga Syariah Islamiyah. Seperti itu. Oke, lanjut, Kak. Sebelumnya nggak ada? Oke, attention. Jadi dulu waktu Ana di tahun 2000, Ana lulusnya di tahun 2017, tapi berangkatnya terlambat dan akhirnya berangkat ke sini di tahun 2018. Persaingan mendapatkan beasiswa ini bukan belasan, puluhan, ataupun ratusan, melainkan se-Indonesia. Yang mendaftarkan untuk mendapatkan beasiswa ini bukan hanya puluhan ataupun ratusan, bahkan ribuan ataupun seluruh Indonesia. Karena ini terbuka untuk umum dan seleksinya ada di semua UIN yang ada di Indonesia. Seperti itu. Maka dari itu, barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia harus bersiap-siap. Man arafa ba'da safari ista'adda. Jangan lupa kita minta doa, berdoa dan mendoakan. Terus yang terpenting adalah restu dari orang tua kita masing-masing. Misalkan kalau orang tua kita belum merestui kita untuk studi di luar negeri, ya bagaimana kita meyakinkan mereka? Lama-kelamaan mereka akan luluh. Tapi kalau masih belum direstui lagi, ya udah kita nurut. Kalau enggak, kita akan buktikan dengan prestasi kita pada suatu saat nanti. Oke, next, Kak. Ini tantangan mahasiswa dan mahasiswi di kampus. Tadi yang pertama kan how to get scholarship. Sekarang kita lebih mendramatisir lagi. Tantangan mahasiswa dan mahasiswi di kampus. Oke, next. Student life. Untuk student life mahasiswa di sini yaitu ada kebebasan dan kedewasaan. Kalau kalian yang udah kuliah di Indonesia, kalian pasti diketatin dengan yang namanya kashful hudur ataupun kashful ghiab, absen kehadiran. Sedangkan di Universitas Al-Azhar itu tidak berguna yang namanya absen kehadiran. Kenapa? Karena
jumlah tolib dan tolibah di Universitas Al-Azhar itu mencapai ribuan. Jikalau ada absen, itu nanti nggak bakal muat satu kelas itu. Maka dari itu ditiadakan absen. Jadi yang main di sini adalah zauq kita, hati nurani kita. Al-Azhar menerapkan barang siapa yang membutuhkan, dia yang datang. Bukan seolah-olah Al-Azhar yang membutuhkan kita, seperti itu. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, seperti itu. Terus kedewasaan, pola hidup yang baik menjadi syarat dan modal utama suksesnya mahasiswa Al-Azhar. Misalkan nih, moral yang baik, misalkan ngerokok. Ngerokok itu boleh, tapi bagaimana kalian ngerokok itu sendiri? Misalkan nih, kalian lagi ada kumpul, habis itu ada orang-orang suyuh ataupun orang-orang tua, terus kalian ngerokok di sana, ini kan namanya non moral itu. Kalau mau ngerokok ya udah cari tempat sepi, habis itu ngerokok di sana, seperti itu. Jadi tahu sikap, jadi tahu kepentingan, seperti itu. Oke, lanjut Kak. Oke. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kedua yaitu apa? Menjaga kerapian. Karena kita adalah cerminan bangsa Indonesia. Oke, ini sedikit cerita ya. Ana sendiri di sini kuliahnya di minoritas. Jadi di mana seluruh teman-teman kuliah adalah pelajar dari Mesir, yaitu para murid dari Mesir. Yang mana mereka sedari kecil udah masuk di Al-Azhar. Jadi untuk khusus orang Mesir sendiri, mereka nggak bisa nih tiba-tiba besar dan masuk ke Universitas Al-Azhar. Jadi mereka udah dari kecil harus masuk yang namanya lembaga Al-Azhar, yaitu dari Haldona. Haldona itu namanya TK Al-Azhar. Habis itu masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar. Habis itu masuk Madrasah I'dadiyah Al-Azhar, Madrasah Sanawiyah Al-Azhar. Habis itu yang terakhir Jamiatul Azhar. Nah, ini untuk orang Mesir sendiri. Terus untuk persyaratan mereka harus hafal Quran kamil. Nah, ini untuk orang Mesir sendiri. Tapi untuk kita Wafidin dulu diketatin seperti itu di tahun 2000 ke bawah kalau nggak salah, 2002 ke bawah. Tapi ketika 2002 ke atas itu udah dihapuskan bahwasanya Wafidin cukup 1 juz setiap 1 tahun, setiap 1 tingkat 1 tahun. Misalkan Ana nih dari tingkat 1 naik ke tingkat 2 otomatis harus hafal 2 juz. Jadi kan 4 juz nih masa pembelajaran. Jadi Ana harus hafal 4 juz ketika udah menjadi alumni. Tapi kalau Ana hafal lebih dari 4 juz itu nilai plus. Jadi terserah kita ataupun terserah pribadi masing-masing. Tapi yang diwajibkan oleh Al-Azhar yaitu 4 juz seperti itu. Jadi misalkan kalian mau lanjut di Al-Azhar bisa dipersiapkan dari sekarang. Habis itu menjaga nilai perkuliahan agar tidak rosip dan selalu naik kelas. Oke. Menjaga nilai perkuliahan agar tidak rosip ini juga cerminan kita. Jadi kita mau nggak atau siap nggak berkompetisi dengan mereka-mereka yang notabene udah dari kecil dari kecil makanan sehari mereka adalah berbicara dengan bahasa Arab. Kan kita dari kecil ngomong pakai bahasa Indonesia kan, lebih-lebih mungkin pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda ataupun bahasa dari daerah yang lain seperti itu. Waktu di sini kompetisi terbuka lebar. Bagaimana kita siap untuk mengimbangi mereka seperti itu. Kalau kita nggak mampu untuk mengalahkan mereka, paling nggak kita mampu mengimbangi mereka. Kenapa? Karena kita biar kita tidak memalukan negara kita sendiri, terutama negara Indonesia. Perlu kalian ketahui jumlah mahasiswa ataupun mahasiswa Indonesia di sini berjumlah kurang lebih 11.000 pelajar, mahasiswa ataupun mahasiswi. Bagaimana Anda bisa tahu? Soalnya Anda kemarin di bagian pendataan DPMI Mesir. Makanya kalau yang mau ke sini harus dengan kualitas yang betul-betul. Jangan gara-gara kuantitas yang banyak, kualitas yang melemah. Kalau kualitasnya bagus, ya udah kuantitasnya juga harus bagus seperti itu. Terus yang keempat, mengetahui skala prioritas, mana mata pelajaran utama dan mana mata pelajaran tambahan. Oke, skala prioritas. Jadi kalian bisa membuat to-do list ataupun apa aja sih yang ingin kalian kejar. Terus untuk materi pelajaran utama yang ada di perkuliahan itu. Karena materi pelajaran utama itu biasanya kalau kalian dapat nilai bagus, biasanya udah auto aja, udah pasti sukses, udah pasti naik kelas seperti itu. Tapi kalau di mata pelajaran tambahan itu fungsinya hanya untuk helping ataupun menolong natijah kita seumpama kurang dari standar seperti itu. Terus yang kelima, selalu menyelesaikan tugas agar dapat nilai plus ketika ujian.
Kalau di Indonesia kan biasanya setelah selesai kuliah itu ada tugas paper dari dosennya. Kalau di sini tugas seperti ini sangat jarang banget. Tapi kalau di kuliah seperti Ana, kuliah minoritas itu ada tugas paper. Jadi ya udah kita harus menyelesaikan itu dengan cepat, dengan sesuai apa yang diharapkan oleh dokter. Terserah nanti kebaca ataupun tidak, bahasanya kurang bagus ataupun tidak, itu urusan belakang. Yang penting adalah itoah dulu, itu taat. Karena apa? Karena mahasiswa Indonesia di sini terkenal dengan sopan, taat, dan ramah. Terus yang terakhir murah senyum, itu orang Indonesia banget. Terus yang terakhir, tidak adanya skripsi di S1 jangan sampai membuat kita lemah dalam literasi. Oke. Ini yang perlu kalian ketahui, di sini enaknya S1 nggak ada skripsi, tapi ujian di sini gila. Ujian di sini sangat mati-matian, jadi kalian harus belajar mati-matian kalau ujian. Karena apa? Ujian itu apa ya? Kita itu mungkin tebal, tapi yang ketika keluar waktu ujian cuma 2 soal, 3 soal. Dan itu semua soal uraian seperti itu. Kan kita belum tahu nih mana yang bakal keluar dari soal-soal tersebut. Maka dari itu kita harus membaca semuanya gitu. Syukur-syukur nanti keluar, dan kalau nggak keluar ya minta tolong pada Allah gitu supaya disukseskan waktu ujian seperti itu. Ini masih ada lagi nih. Next, pemberkasan kuliah yang lumayan rumit dan lama. Pemberkasan kuliah yang rumit dan lama. Yang perlu kalian ketahui, pemberkasan di sini nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan langsung pakai komputer nih, stik. Kalau di sini masih pakai tulisan tangan. Di sini masih bahwasanya mereka percaya bahwasanya kalau tulisan tangan itu lebih dipercaya daripada pakai komputer, karena kalau pakai mesin, pakai komputer itu bisa dimanipulasi, sedangkan kalau pakai tulisan tangan itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau kalian ketahui, tulisan tangan biasanya pihak-pihak yang berwenang itu tulisan tangan mereka seperti kayak dokter gitu, tulisannya gandeng dan cepet banget pakai bahasa Arab. Kalau tulisan kita Wafidin kan tulisannya bagus, habis itu ya bagus lah gitu. Tapi beda banget sama tulisan orang Mesir. Dari sini nanti ketahuan kalau misalkan Wafidin mau memanipulasi itu sangat ketahuan banget seperti itu. Bias itu melatih kesabaran jika berteman dengan orang pribumi, karena harus beware, gak semuanya baik dan juga gak semuanya buruk. Seperti yang kita ketahui, ini kan kita di negeri Fir'aun. Kan dulu ada namanya Raja Fir'aun, ada juga yang namanya ada juga Nabi Musa. Jadi ini masyarakat pribumi Mesir terbagi jadi 2 golongan juga. Jadi golongan Nabi Musa dan juga golongan Raja Fir'aun. Bahasa kasarnya seperti itu. Bahasa halusnya, orang baik itu golongan Nabi Musa, orang jahat itu golongan Raja Fir'aun. Itu. Tinggal kalian mau berteman dengan orang-orang seperti Nabi Musa ataupun berteman dengan teman-teman yang seperti sifatnya Raja Fir'aun, seperti itu. Dulu tuh pernah kejadian, bahwasanya kan ada teman Indonesia gitu, berteman sama orang Mesir. Habis itu diajaklah sama orang Mesir untuk main ke rumahnya. Tak taunya pada waktu itu diperas gitu. Diperas maksudnya dimintain semua hartanya. Waktu pulang dia udah nggak bawa apa-apa lagi. Maksudnya masih bawa baju, tapi untuk handphone dan juga hartanya itu udah raib gitu. Tapi ya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita insya Allah bertemannya dengan orang baik, insya Allah pasti akan aman seperti itu. Tapi jangan takut ya, dan semuanya seperti itu gitu. Itu tadi aku ceritakan sisi buruknya. Sisi baiknya Ana juga pernah main ke daerah Saqqarah, itu yang di Giza, yang dimana itu ada piramid yang bentuknya tangga seperti itu. Itu orangnya baik banget. Kalau kita kan di kota, di Kairo kan nggak ada nih hijau-hijauan. Tapi kalau di daerah situ itu banyak bambunya, habis itu banyak tanaman tebu. Terus masyarakat di desa itu lebih baik lagi daripada di kota. Kalau di kota kan di sini di Kairo mereka nggak kenal sama tetangganya. Tapi kalau di desa, anak keluar sedikit aja, misalkan mau ke masjid dari rumah teman anak, itu udah disapa banyak orang. Tapi kalau sekarang mungkin bisa jadi dicerca sih, dicercanya gara-gara COVID gitu. Mereka biasanya orang-orang desa belum bisa membedakan antara mana Asia yang Cina ataupun mana Asia yang bukan Cina. Pokoknya yang matanya sipit itu disebut orang Cina. Makanya kalau kita lewat biasanya dapat diskriminasi yang namanya lakop ataupun sebutan corona seperti itu.
Tapi itu dulu. Tapi kalau sekarang udah jarang lah. Soalnya pada beware semua. Karena semua orang udah pakai masker gitu. Dan semua orang udah sadar. Terus yang ke-9, mampu berkompetisi dengan yang lain karena pelajar yang kuliah di Al-Azhar itu ribuan. Terus yang 10, membuang jauh rasa malas. Nah, apa bedanya jikalau kalian jauh-jauh ke sini masih main PUBG, masih main PS, masih main yang lain sebagainya. Nah, kita bisa harus meminimalisir yang namanya game. Nah, kita harus utamakan yang namanya studi dahulu. Nah, untuk yang game itu mungkin bisa buat taslia ataupun hiburan, tapi jangan sampai kecenderungan seperti itu. Terus yang 11, stop terhadap rasa insecure. Jika tidak paham lebih baik langsung tanya dosen daripada dipendam dan hasilnya zonk. Nah, ini kelemahan mahasiswa Indonesia ataupun Asia terutama dalam segi perkuliahan. Nah, biasanya mereka kalau diterangin dokter, mereka cuma ngangguk, paham seperti itu. Pada hakikatnya biasanya mereka nggak paham. Nah, kalau kalian nggak paham, kalian bisa langsung angkat tangan dan bertanya pada dokternya. Nah, kalau enggak, kalian bisa nanya teman yang di samping kalian untuk menanyakan apa sih penjelasan dari ini, seperti itu. Kalau ditumpuk, nanti pada akhirnya kalian akan keteteran sendiri gitu. Waktu udah mau ujian belum paham apa-apa, ya salam gitu. Jadi kesuksesan ada di tangan kalian. Jadi bagaimana kalian mempersiapkan ujian tersebut, seperti itu. Lebih baik dari jauh-jauh hari kita udah bersiap. Terus yang ke-12, aktif dan juga produktif. Nah, untuk mahasiswa Al-Azhar Kairo ini sendiri, terkenalnya di PPI Dunia, itu sangat struggle banget. Perkuliahan jalan, organisasi jalan, terus ngaji ataupun talaki, majelis ilmi itu mereka juga jalan seperti itu. Dan bahkan ada teman-teman yang perekonomiannya kurang, mereka kuliah sambil jualan juga di sini. Jadi dari hal-hal yang tidak mungkin, di sini menjadi hal yang mungkin. Seperti itu. Oke, lanjut Kak. Tantangan mahasiswa ataupun mahasiswi di real life. Ini sorry ya misalkan kalau kecepatan, soalnya kejar waktu juga, takutnya kalian nanti kemalaman seperti itu. Iya. Oke. Pilih circle yang positive vibes. Jangan sampai kalian, misalkan nih, kalian non beasiswa ataupun yang beasiswa juga. Misalkan yang beasiswa nih, bertemannya sama orang-orang yang suka traveling, itu baik. Tapi kalau traveling terus meninggalkan perkuliahan, ini yang tidak baik. Terus misalkan nih, circle-nya orang-orang yang nge-game terus, nge-PS terus. Kalau dulu main game impostor itu. Tapi kalau sekarang kurang tahu ya main game apa. Nah itu kembali ke diri kita masing-masing. Karena apa? Circle itu bisa mempengaruhi kita gitu. Nah, tinggal kita mau berteman dengan teman yang positive vibes ataupun negative vibes gitu. Kenapa? Cara tidak langsung orang-orang yang memiliki positive vibes itu akan mempengaruhi kita, baik dari segi psikologi ataupun mental ataupun yang lainnya. Misalkan nih kita punya teman yang positive vibes, dia suka membaca, lama-kelamaan kita akan tersentuh, malu juga teman kita baca terus sedangkan kita scroll up, scroll down, buka media sosial. Kita lihat, ternyata follower kita masih belum segitu ya. Nah, itu kan rugi juga. Kita cuma melihat video-video juga yang ada di Reels gitu. Lebih baik kita membaca buku dan menambah ilmu dan juga wawasan seperti itu. Paling enggak kalian menonton menonton film yang ada hikmahnya seperti itu. Yang baru-baru viral, kalau nggak salah ada Ayla, The Daughter of War. Nah, ini filmnya bagus banget itu, Ayla. Oke, lanjut ya. Harus confidence dan percaya diri. Nah, ini BTW ini foto-foto Ana sama teman-teman Wafidin yang lain seperti itu. Dulu pertama kali Ana masuk ke sini, Ana dulu ini dari real life Ana sendiri ya. Ana share ke kalian. Dulu Ana waktu di Indonesia sebelum ke Mesir, berat badan Ana itu 76 kalau kalian ketahui. Dan sekarang di 67, turun 10 kilo. Dulu ke sini itu merasa insecure banget. Bahwasanya kayaknya Ana nggak layak berteman sama Wafidin ataupun berteman dengan mereka. Mereka bahasa Arabnya bagus. Gimana kalau Ana misalkan ngomong terus masih terbata-bata dan mereka nggak paham, terus mau ngomong apa? Seperti itu kan. Makanya dari itu
kita harus confidence, percaya diri, buang jauh-jauh rasa insecure itu. Nah, pertama Ana mencoba nih dari tetangga kamar dulu, karena kan di mata bos tetangga kamar. Kebetulan tetangga kamar Ana orang Jepang, bukan orang Jepang sih, orang Cina, Sin gitu. Dia kan suka masak tahu. Ya udah ketika Ana belanja ke pasar Asia, Ana melihat tahu, ya udah Ana mendekatinya dengan cara makanan. Nah, Ana beritahu ke dia, habis itu kita kayak tahadus gitu, ngomong perlahan. Ya akhirnya kok nyambung, nyantol seperti itu. Habis itu nyoba lagi ke negara samping kanan Ana, samping kamar Ana, yang kanan. Itu ada orang Yaman, seperti itu. Habis itu ngobrol dengan orang Yaman juga. Nah, bedanya kalau negara yang dari lahir udah ngomong bahasa Arab, mereka lebih fasih dan lebih cepat. Kalau orang Cina tadi, mereka lebih batik, lebih lambat seperti kita kalau ngomong seperti itu. Nah, ini yang foto pertama ini ketika ngikutin Olimpiade, yang pakai baju kuning tuh ngikutin Olimpiade di antara pelajar wafidin yang ada di Mesir. Itu anak mewakili Indonesia di lomba tenis meja dan alhamdulillah juara 1. Terus yang bawah itu ngelepas teman dari Irak ketika mau pulang setelah selesai studi, seperti itu. Terus yang kumpul di sebelah kanan yang ada selfie itu sama berbeda jinsia. Ada orang Yaman, Eritrea, terus yang baju merah Kemko itu Indonesia teman anak. Terus ada orang Afghanistan yang atasnya pakai sorban itu. Alhamdulillah dari rasa insecure itu yang dulunya nggak mau mencoba, lama-lama akhirnya mau mencoba dan terbiasa seperti itu. Walaupun kita bukan influence, bukan friends dalam berbicara bahasa Arab, tapi insya Allah lama-kelamaan kita akan terbiasa seperti itu. Oke, lanjut Kak. Be brave and don't be stupid. Kita harus berani. Kehidupan mahasiswa di luar kita harus berani. Berani apa? Melawan ego kita. Kita harus keluar dari zona nyaman yang ada di diri kita. Misalkan nih, kita nyaman banget, misalkan di desain. Habis itu nggak mau mencoba hal lain. Kalian cuma stuck di desain. Bagaimana kalian bisa mengolah bakat yang lain seperti itu. Ini yang pakai baju putih itu ketika disuruh Multaqos Sakofi itu ketika menjelaskan tentang perbedaan sakofa kebudayaan yang ada di negara kita masing-masing. Pada waktu itu Ana menjelaskan bagaimana sih sakofa yang ada di Indonesia. Kebanyakan mereka itu pada takjub dengan itoah kita, terus dengan makan nasi sehari 3 kali, mereka tuh nggak nyangka gitu. Gimana kamu makan nasi 3 kali sehari? Sedangkan di sini kalian pagi makan malam makan apakah kalian nggak terbiasa dengan kehidupan yang di sini gitu. Terus ya udah Ana jelasin dan mereka akhirnya paham juga. Terus yang sampingnya itu ketika menjadi host di acara Gema Takbir Akbar. Jadi biasanya waktu ada acara event-event besar, biasanya mahasiswa sama mahasiswa Al-Azhar ada event gitu. Nah ini Ana menjadi MC seperti itu. Oke, lanjut Kak. Oke, permasalahan selanjutnya yaitu biaya hidup. Oke, seperti yang kita ketahui, kebanyakan elektronik di Mesir itu sangat mahal. Tetapi dari segi buah-buahan ataupun bumbu masakan itu sangat murah banget gitu. Apalagi yang sekarang sangat dicari orang-orang di Indonesia. Saffron itu di sini murah banget per gramnya. Saffron asli Afghanistan loh ya, Afghanistan, Iran. Kalau dari saffron itu yang paling bagus adalah saffron Afghanistan, yaitu saffron Herat, itu paling bagus. Tapi saffron yang biasa-biasa aja kayak saffron Iran, habis itu saffron Pakistan dan negara lainnya, itu masih kurang bagus. Di sini itu murah banget, 1 gramnya biasanya dijual 40 ribuan di sini. Tapi masuk di pasar Indonesia, masuknya 100 ribuan, seperti itu. Terus ada kistul hindi juga yang sekarang lagi dicari oleh orang-orang yang di Indonesia untuk pengebalan imun atau penumbuhan imun. Kistul hindi di sini belinya per kilo ya, bukan gram-graman gitu, tapi di Indonesia dijualnya per gram seperti itu. Biaya kehidupan di Mesir itu lebih murah daripada di Indonesia. Tinggal bagaimana kita bisa menahan nafsu berbelanja kita. Oke. Dari sini kalau orang non beasiswa, kehidupan mereka itu pasti akan ada yang namanya kayak ngekos gitu, bayar listrik, bayar air, besok ada jadwal masak,
habis itu beli bahan-bahan masakan. Kalau kita yang tinggal di asrama, kita semuanya udah ditanggung oleh pihak asrama. Jadi kita tidak memikirkan apapun. Tapi misalkan nanti kalian datang ke sini non beasiswa, kalian harus meminimalisir keuangan kalian seperti itu. Misalkan nih, kalau 2 juta setiap bulan tuh sangat cukup banget. 2 juta setiap bulan tuh sama dengan 2.400 kalau nggak salah. Iya, 2.400 nih. Itu sangat cukup banget gitu. Misalkan kalian dapat 1 juta dari jatah dari orang tua itu juga cukup. Tapi alangkah baiknya kalau 2 juta, ya 1 jutanya untuk pribadi kalian, 1 jutanya ditabung gitu. Syukur-syukur nanti bisa traveling ataupun melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Oh ya, kalau untuk ibadah umroh dan haji di sini langsung berangkat pada waktu itu ya, pada tahun itu. Kalau di Indonesia kan antrinya lama banget, bertahun-tahun. Nah, kalau di sini kalau haji kalian daftar tahun ini, berangkatnya tahun ini seperti itu. Nah, kemarin beritanya kalau haji dan umroh akan dibuka pada Muharram seperti itu. Tapi ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Terus yang kelima ada traveling. Nah, jangan sampai kalian terlalu fokus belajar, mengejar prestasi akademis, terus kalian lupa untuk mengapresiasi diri sendiri dengan traveling. Nah, maksud Ana yang traveling di sini jangan sampai kalian nanti udah tahun terakhir di Mesir, kalian belum ngapa-ngapain, belum pernah traveling ke muhafadzah ataupun provinsi yang lain. Perlu kita ketahui, Mesir adalah negara yang penuh dengan kebudayaan, yang penuh sejarah. Yang bagaimana sejarah Nabi ada di sini, Warasatul Anbiya, negerinya para Nabi. Habis itu ada sebutan lagi negeri 1001 menara, nah, itu Mesir juga. Nah, di sini juga ada kota Luxor dan Aswan. Bagaimana di situ ada mumi pertama yang ada di Mesir seperti itu. Habis itu mengatur keuangan kembali ke biaya hidup tadi gitu. Oke, lanjut Kak. Oke, ini sekalian promosi, jangan lupa untuk follow medsos Ana sendiri, yaitu Nabil Nasyiri. Kalau Facebook Nabil M, kalau Instagram Nabil Nasyiri. Oke, lanjut. Oke, syukur kasih lakum. Ini semua bersumber dari pengalaman dan kacamata Ana pribadi. Jikalau nanti kalian ada teman ataupun kerabat menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi, itu pandangan mereka. Jadi nanti bagaimana kalian bisa memfilter tentang kehidupan yang ada di Mesir untuk kalian cerna agar menjadi pembelajaran di kehidupan kalian masing-masing. Semoga untuk kalian yang memperjuangkan ataupun yang berjuang untuk mendapatkan Al-Azhar Scholarship, semoga kita secepatnya bisa bertemu di Mesir ini sendiri, seperti itu. Oke, kuliah di luar negeri bukan hanya sekedar pamer foto aja. Nah, kuliah di luar negeri adalah kembali ke diri kita masing-masing. Apa bedanya kita dengan teman-teman kita yang kuliah di dalam negeri? Sedangkan kita nggak mau berjuang dan nggak mau eksplor lebih lagi daripada teman-teman yang di dalam negeri. Himbauan ataupun intention buat kalian, kalau kalian udah jauh-jauh ke luar negeri, ambil semua yang ada di luar negeri tersebut. Imma dari pengalaman ataupun baik dari pengalaman, pembelajaran ataupun yang lainnya, kalian serap semuanya. Habis itu nanti bisa kalian implementasikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Syukur-syukur kalian nanti menjadi pengajar ataupun terjun di dunia lain yang ada di Indonesia. Oke, cukup sekian materi yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan Ana kembalikan lagi ke moderator Kak Jihan. Terima kasih. Baik, wah banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali memang tantangan untuk ke Universitas Al-Azhar ini. Adapun yang saya simpulkan diantaranya yaitu ada fasilitas beasiswa dari beasiswa Al-Azhar ini adalah yang pertama asrama Madinah yang kedua yang kedua tiket pesawat, yang ketiga uang saku 1.000 euro. Bukan euro, 1.000 lagi gitu aja. Terus yang keempat masa studi. Dari masa studi itu adalah semua fakultas dari S1 sampai S3.
Kekurangan dari ini tuh wajib absen harian atau mingguan. Yang kedua, kegiatan selalu dipantau oleh pihak asrama. Yang ketiga, wajib lapor ketika bepergian. Yang keempat, menjaga nilai agar tidak rasif. Yang terakhir, keberangkatan cenderung telat. Adapun jalur beasiswa ini tuh ada dari Kemenak, Kedubes, IAAI, dan dari Nahdlatul Ulama, dari Pondok Pesantren Pondok Pesantren Gontor, yang terakhir dari Ma'had Al-Azhar Indonesia. Adapun seleksinya yaitu ujian tulis dan lisan. Dan fakultas di Al-Azhar itu ada 2, yaitu Fakultas Adabi dan Ilmi. Wah, ini untuk fakultas ini saya baru tahu kalau ada 2, Adabi dan Ilmi ini. Tapi ini menarik loh, Kak. Terus tadi dari cerita yang lain, bahasan sangat menarik ya pengalamannya ya, Kak ya. Memang berat banget sih kalau kuliah merantau ke negeri orang, terus tidak kenal siapa-siapa, tapi masih ada teman-teman yang lain dari Indonesia. Oke. Untuk selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab untuk para peserta yang ingin bertanya langsung ke Kak Nabil Nasyiri. Silakan untuk mengetik di kolom chat pertanyaannya. Halo yang mau bertanya, wassalamualaikum. Kalau on cam nggak apa-apa sih sebenarnya, lebih baik on cam. Ya, nyamannya yang mau nanya aja. Kalau nyamannya ngetik ya ngetik, kalau on cam. Kalau ngetik ya ngetik, kalau mau langsung juga nggak apa-apa, tapi raise hand dulu ya. Oke. Ajian bisa bacain nggak? Ya. Pertanyaan nih Kak, ini langsung aja ya. Iya, langsung aja langsung. Pertanyaan pertama dari Mokuo. Kak, izin bertanya, apa benar di Al-Azhar sendiri adalah pusatnya sanad keilmuan dan banyak mahasiswa lebih mencari sanadnya daripada belajar di kelas? Oke, bisa menjawab. Kalau pusat sanad emang betul bahwasanya sanad di sini asli langsung dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dulu menyebarkan ilmunya pada murid-muridnya, terus kepada imam-imam yang termasuk 4 mazhab itu, terus murid-murid mereka salah satunya ada di sini juga, kuburannya juga ada di sini. Nah, jadi semua ilmu yang ada di sini itu muttasil ila Rasulullah SAW. Nah, untuk mahasiswa kebanyakan cenderung mencari sanad ataupun enggak, nah itu kembali ke pribadi masing-masing. Bahwasanya di sini mahasiswa terbagi jadi 3 kelompok kalau nggak salah. Yang pertama mahasiswa yang aktif di perkuliahan, habis itu yang kedua ada mahasiswa yang aktif di talaki. Talaki itu majelis ilmi seperti sanad tadi. Terus yang ketiga ada mahasiswa yang aktivis, yang cenderung di organisasi. Misalkan organisasi Mesir, PPMI Mesir, organisasi PPI Dunia, dan organisasi yang lainnya seperti itu. Organisasi NU, Ansor NU, ataupun PCIM Muhammadiyah, ataupun yang lain seperti itu. Nah, tapi yang saya ketahui bahwasanya kan nggak ada absen. Itu yang ingin mencari sanad itu bisa di luar jam kuliah ataupun pas waktu kuliah tuh terserah kalian. Tapi ketika waktu ujian kalian udah harus siap seperti itu. Bagaimana nanti akademis kalian bisa oke, terus majelis ilmi kalian, talaki kalian, sanad kalian itu juga oke.
Biasanya di sini kalau selesai ngaji kitab itu dikasih syahadah Kak Jihan. Jadi dikasih syahadah sama syekhnya langsung bahwasanya ngaji ini ulum ini penjelasannya dulu dari Rasulullah SAW yang diturunkan ataupun yang dijelaskan pada murid-muridnya Rasulullah dan yang terakhir pada syekh tersebut seperti itu. Maka dari itu ilmunya itu sanadnya langsung ke Rasulullah seperti itu. Gitu sih Kak. Jadi yang mau fokus mencari sanad, kuliahnya juga harus oke gitu. Minimal ujian dia harus datang dan dapat nilai bagus. Misalkan ketinggalan nilai bukan nilai ujian, misalkan ketinggalan materi waktu kuliah, itu bisa ditanyakan ke yang lain seperti itu. Tapi cenderung kayak orang minoritas seperti Ana, itu kurang bisa meninggalkan kuliah. Tapi untuk Ana sendiri, kuliah seminggu cuma 2 kali, hari Selasa sama Rabu. Yang lainnya kosong, jadi bisa terjun di yang lain. Organisasi juga, ngaji juga, iya, seperti itu. Oke. Waduh. Nanti kalau Syekh itu rasanya kayak gitu. Masya Allah. Dulu juga gitu nggak paham kan bahasa Arab yang dijelasin sama Syekh. Tapi kata Ayana, ya udah, antum melihat aja bibirnya Syekhnya, matanya Syekhnya, gimana dia menjelaskan gitu. Tapi lama-kelamaan juga paham juga. Awal dulu Ana kalau ngaji tuh pakai recording gitu. Recording, Ana kalau Syekhnya menjelaskan, Ana taruh depan Syekhnya, biar nanti waktu ketika selesai, kita bisa mengulang lagi apa yang dijelaskan oleh Syekhnya. Habis itu kita bisa ngambil konklusi. Seperti itu. Baik, apakah sudah ya? Untuk Mas Rizko udah pasti jelas itu. Oke, selanjutnya ini tuh ada pertanyaan lagi Kak. Ya, silahkan. Pertanyaan itu dari Siti Humairo. Assalamualaikum Kak, maaf sebelumnya. Tadi saya belum menyimak dan belum paham tata cara atau syarat masuk atau mendapat beasiswa asrama Madinatul. Untuk persyaratan mendapatkan beasiswa Madinatul Bu'us. Ya, Madinatul Bu'us. Oke, untuk kakak yang tanya tadi, untuk mendapatkan beasiswa asrama Madinatul Bu'us itu ada 2 cara. Yang pertama kita bisa dapatkan dari Indonesia, sejak di Indonesia. Yang kedua ketika udah di Mesir. Ketika di Indonesia, kalian harus merebutkan 6 jalur tadi. Jalur yang pertama jalur Kemenak, IAAI, Kedubes, Nahdlatul Ulama, Gontor, dan juga Ma'had Al-Azhar. Seperti itu. Nah, jikalau kalian, misalkan nih, kalian marga Nahdien, terus ikut beasiswa NU. Beasiswa NU itu di sininya beasiswa Al-Azhar, beasiswa Madinatul Bu'us. Tetapi lembaga yang ada ujian di Indonesia kalian lewat jalur PBNU. 6 jalur ini semuanya beasiswa Madinatul Bu'us seperti itu. Semuanya ini beasiswa Madinatul Bu'us. Tetapi yang mengadakan seleksi di Indonesia itu lembaga-lembaga terkait, misalkan Kemenak, habis itu ada Gontor, habis itu NU dan juga yang lain, yang 6 tersebut seperti itu. Nah, itu kan biasanya dari Kemenak ada yang lolos beasiswa itu 10 teratas nih. Nah, yang non beasiswa itu yang 10 ya yang ke bawah itu sampai 1000-an seperti itu. Nah, kalau kalian masih berangkat ke sini, kalian nanti tercantumnya non beasiswa. Nah, nanti kalian di sini bisa mendapatkan beasiswa Madinatul Bu'us, beasiswa Al-Azhar dengan cara apa? Nanti kalau kalian udah kuliah semester 1, naik tingkat 1, naik ke tingkat 2 dan natijah kalian bagus, kalian bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa Al-Azhar. Syaratnya cuma itu tadi, melengkapi berkas dan mondar-mandir warawiri seperti itu. Baik, untuk Kak Umaira, apakah sudah jelas ya? Alhamdulillah Kak sudah jelas. Tapi ada pertanyaan satu lagi tentang talaki. Oke. Ya silakan. Hai, itu sudah saya ketemu. Bagaimana sistem untuk ikut talaki? Bisa seperti talaki, tahfiz, tahsin, dan belajar qiraat. Dan apakah untuk masa pandemi sekarang talaki di Masjid Al-Azhar masih normal seperti biasa atau bagaimana?
Oke, izin menjawab ya. Iya, tepat betul Kak. Oke, untuk talaki di Masjid Al-Azhar sekarang ditutup. Tapi kan ada tempat-tempat lain, yaitu kita menyebutnya madyafa. Madyafa itu bahasa kalau di Indonesia kayak tempat ngaji gitu, surau untuk ngaji seperti itu. Nah, itu namanya madyafa di sini. Dan di madyafa ini masih terbuka. Biasanya kalian bisa ngaji di situ. Terus sistemnya sendiri biasanya ada dua, sistem berbayar ataupun sistem tidak berbayar seperti itu. Kalau yang berbayar itu kayak lebih mempush kita agar kita nggak leha-leha gitu, untuk meyakinkan kita agar kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan talaki. Tapi biasanya yang berbayar ini di akhir juga biasanya untuk mengembalikan uangnya lagi. Jadi ini adalah jaminan gitu. Misalkan kalian nggak rajin dalam talaki, uang ini akan raub sama panitia. Tapi kalau kalian rajin dan di akhir sampai selesai, uang ini akan kembali ke kalian masing-masing gitu. Dan di akhir kalian akan mendapatkan syahadah. Ada sistem pakai pendaftaran, ada sistem tidak pakai pendaftaran. Jadi misalkan nih, kita datang ke madyafa, tempat ngaji. Habis itu ada syekhnya, terus ada teman-teman gitu. Habis itu kalian nimbrung langsung, datang langsung duduk. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi terserah kalian. Yang penting adalah kemauan kalian untuk beranjak dari rumah kalian masing-masing. Seperti itu. Kalau yang sistem berbayar, terus sistem pendaftaran, ini tertutup tempatnya, jadi tidak terbuka. Biasanya di sini juga lebih intens gitu. Kan biasanya kalau kita ngaji, kalau di Indonesia tuh kayak ngaji sorogan gitu. Bagaimana ada satu orang syekh duduk di depan, terus yang lain cuma denger-denger aja gitu. Tapi kalau yang berbayar biasanya itu lebih intens gitu. Jadi nanti di akhir ada ujian, terus kalian akan ditanya syekhnya, misalkan goib ataupun ditanya syekhnya, bagaimana ini penjelasannya jelas atau enggak gitu. Jadi yang berbayar tuh lebih intens dan pendekatan ke syekh itu lebih dapat seperti itu. Dan biasanya ada tulisan kuota terbatas. Tapi kalau yang terbuka untuk umum itu maftuh lil am seperti itu. Gimana Kak? Jelas apa enggak? Kalau enggak aku bisa jelasin lagi. Bagaimana untuk Kak Siti? Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah. Oke, sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Salahuddin Zaki. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Kak, izin bertanya Kak, menurut Kakak, apa perbedaan yang paling menonjol antara sistem pendidikan di Indonesia dengan Mesir secara umum? Syukran Kak. Waalaikumsalam. Oke, Afwan. Untuk sistem pelajaran yang membedakan, yang pertama adalah syaratnya tadi, bahwasanya di sini syaratnya langsung mutasil ila rasul, seperti itu. Terus di sini sistem pembelajarannya, jadi mereka kitabnya itu tingkatan gitu. Jadi tingkat muktadi itu pemula, habis itu tingkat menengah, habis itu tingkat ke atas gitu. Kalau di Indonesia kan tiba-tiba biasanya kalian sanawiyah nih, kalau nahwu biasanya imriti, terus aliyahnya alfiyah. Sedangkan alfiyah di sini adalah tingkat paling atas seperti itu. Sebelum kita menginjak ke alfiyah itu ada step-stepnya lagi gitu. Jadi biar kita nggak langsung kaget seperti itu. Jadi pihak Al-Azhar memberikan ilmunya dari ilmu-ilmu yang muktadi terlebih dahulu bagi pemula. Habis itu kalian paham di bahasa pemula itu, habis itu diuji lagi di tingkat menengah. Habis itu kalau kalian di tingkat akhir itu baru di kitab-kitab yang untuk kitab-kitab dengan pemahaman yang paling atas seperti itu. Terus kalau Ana dulu kan pernah kuliah juga di Indonesia gitu. Dari segi ujian juga, soal di Indonesia itu lebih mudah daripada soal di sini seperti itu. Terus kalau di sini kan yang koreksinya kan manual kan, pakai tangan bukan pakai mesin gitu. Nggak ada ABC ataupun pilihan ganda. Nah di sini ya gitu, kalian harus memperbagus tulisan kalian. Paling enggak tulisan kalian kebaca lah, biar dosen seneng gitu. Oh ternyata murid anak gini ya tulisannya, oh bagus gitu. Palingnya kita kayak mencuci, brainwashing lah gitu, mencuci otak dosen, walaupun nggak sepenuhnya mencuci. Palingnya kita membuat lembar jawaban kita dengan jawaban yang sekecil mungkin seperti itu. Untuk administrasi, oh iya, perlu kalian ketahui kuliah di Universitas Al-Azhar untuk yang IPS jalur adabi
itu kuliahnya gratis. Kenapa banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini itu kuliahnya gratis? Mahalnya bukan mahal, yang berbayarnya adalah di lifestyle-nya, yaitu di kehidupannya masing-masing, seperti bayar rumah, bayar listrik, seperti itu. Kan tadi udah bilang di sini 11.000, hampir kurang lebih 11.000 mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sini, seperti itu. Gitu. Jadi kuliah di sini gratis. Kalau di Indonesia kan swasta bayarnya lebih mahal. Kalau negeri kan biasanya kayak ada dispensasi gitu. Tapi alhamdulillah di Universitas Al-Azhar kuliahnya alhamdulillah murah, tapi kualitasnya mewah. Seperti itu. Oke. Oke. Untuk Mas Zaki, apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Cukup. Nah, syukron garis jauh. Afwan Kak Zaki. Wah, banyak sekali ya perbedaannya. Kalau di sana itu harus pakai tulis ya Kak ya. Apa gimana Kak? Kalau ujian di Mesir itu emang harus pakai tulis ya. Maksudnya Iya. nggak ketik. Iya, di sini nggak boleh pakai bolpen. Nggak boleh pakai bolpen. Nggak boleh pakai bolpen hitam. Karena kalau bolpen hitam ditakutkan kalian kayak fotokopian gitu loh kalau misalkan pemberkasan. Makanya kalau di sini memakai bolpen biru gitu. Terus yang bolpen merah juga sama kayak di Indonesia, melambangkan tidak beradab jikalau kita mengisi ujian dengan bolpen merah. Seperti itu. Jadi kalau kita kuliah biasanya memakai bolpen biru. Seperti itu. Kalau di Indonesia mah mereka Iya, lebih apa? malas tulis. Enggak semuanya, Ya, hanya ya. oknum. Tapi ini kebanyakan kan sekarang itu pengen yang serba ketik gitu kan. Iya. Pengennya yang serba instan gitu. Hadir. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. Ya bacain Kak. Minta tolong. Dari Mas Syarif ya, tadi dari Mbak Siti sudah terjawab. Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum Kak, saya Syarif dari Bandung. Pertanyaan saya adalah karena pada seminar kesempatan ini bertema tantangan kuliah di negeri Fir'aun, apa yang harus kita lakukan secara spesifik untuk menjawab tantangan itu Kak? Terima kasih Kak. Oke, untuk menjawab tantangan itu, spesifiknya, oke ini agak rumit juga ya. Saya tadi kan membagi menjadi 3 untuk tantangannya sendiri, seperti itu. Oke Mas Syarif, ya soalnya tadi Mas Syarif selalu open cam juga. Oke, untuk menjawab apa sih tantangan kuliah di Mesir, seperti itu. Kalau Ana pribadi dari kacamata Ana, kalau misalkan teman-teman Ana yang bertanya, misalkan Nabil apa sih tantangan yang terbesar buat Nabil di Mesir, seperti itu. Kalau Ana jawab, yaitu bagaimana kita mampu berkompetisi dengan mahasiswa yang ada di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, Universitas Al-Azhar adalah universitas tertua kedua yang ada di dunia. Dan bagaimana Al-Azhar bisa mewadahi ataupun menggabungkan ataupun mengumpulkan pelajar dari seluruh dunia untuk belajar di Universitas Al-Azhar dengan biaya gratis, seperti itu. Nah, bagaimana tinggal kita mampu bersaing atau tidak dengan mereka. Kan kita di sini sama-sama tidak tahu nih bahasa Arab dari nol. Bagaimana kita tinggal mengolah bahasa Arab kita dan mampu bersaing dengan mereka. Itu adalah tantangan yang pertama. Terus tantangan yang kedua itu biar mereka membuktikan bahwasanya kita ada perbedaannya dengan mereka yang kuliah di Indonesia, seperti itu. Yaitu apa? Dengan kita bersungguh-sungguh dan aktif di semua lini kehidupan yang ada di Universitas Al-Azhar. Kalau kalian mungkin bisa aktif di perkuliahan sambil aktif di talaki, itu lebih baik. Terus kalau misalkan bisa lebih aktif di organisasi, itu jauh lebih baik juga. Terus yang terakhir bisa aktif di khidmatul ummah, misalkan kayak ada open volunteer, terus kayak di organisasi ini kan khidmatul ummah juga. Bagaimana kita berkhidmah untuk orang lain.
kalau di organisasi kan biasanya kita nggak dibayar kan, bagaimana kita mengurusi anak orang seperti ini, seperti itu. Nah, biasanya ada lembaga Mesir juga yang kayak mengadakan santunan ke anak yatim. Nah, kita bisa mengikuti hal tersebut, seperti itu. Terus yang struggle lagi, ini untuk akhwat. Nah, yang untuk akhwat itu bisa kayak, ini loh kita yang bisa struggle hidup di Mesir. Bahwasanya tingkat kriminalitas di Mesir, kalau nggak salah itu tingkat ke-6 atau ke-5 gitu di dunia. Seperti itu. Bagaimana akhwat bisa melindungi diri mereka dan tetap eksis di perkuliahan mereka. Seperti itu. Syukur-syukur mereka bisa mendapatkan nilai bagus di perkuliahan mereka. Seperti itu. Itu aja sih Kak Sarif kalau dari kacamata Ana. Ya, terima kasih. Tapi kan di Jakarta juga ada tuh ya Kak, Universitas Al-Azhar Jakarta ya. Itu kira-kira sama nggak, harus bisa bahasa Arab juga nggak sih Kak? Nah, kalau di sini kan, kalau di Indonesia ada Universitas Al-Azhar kalau nggak salah di Indonesia, namanya LIPIA kalau nggak salah. Iya, di Jakarta yang arah Blok M itu. Iya, terus itunya kalau nggak salah di situ berbayar, agak amazing juga berbayarnya. Saya dosennya didatangkan dari Arab gitu. Nah itu ya udah, yang membedakan kita praktek bahasa Arabnya langsung kepada teman-teman yang berbahasa Arab. Kalau mereka kan mungkin berbahasa Arabnya ketika sama dosen, tapi untuk sehari-hari mereka pakai bahasa Indo bahkan bahasa daerah seperti itu. Sama-sama diwajibkan, tetapi untuk skillnya kita lebih condong, lebih unggul daripada mereka seperti itu. Jadi di akhir ya, kan yang di Timur Tengah pasti notabene terkenal dengan Ustadz Abdul Somad, penceramah, habis itu dai, habis itu Ustadz Hanan Ataki dengan dakwanya juga sahabat hijrah itu. Nah, bagaimana kita ya harus mampu menjadi seperti mereka walaupun tidak 100% gitu. Ilmu agama dapat, terus kan nggak semuanya orang pintar ngomong ataupun public speaking-nya oke gitu. Ya udah, kita kalau enggak kita ilmu agamanya dapat, nanti kita bisa nge-share ataupun kita kayak ngajar anak didik kita selepas kita sekolah di Al-Azhar ini sendiri gitu. Walaupun kita nanti ujung-ujungnya tidak menjadi orang terkenal, dai kondang ataupun yang lainnya. Minimal ilmu agamanya dapat, itu yang tujuan orang tua seperti itu. Kalau enggak, kalian mendapatkan beasiswa Al-Azhar aja, itu orang tua kalian tuh udah seneng banget. Itu adalah nilai plus untuk kalian. Walaupun orang tua kalian dari kecil nggak muluk-muluk, maksudnya nggak berandai-andai kamu nanti lolos beasiswa Al-Azhar. Tetapi jika kalian lolos beasiswa Al-Azhar, itu sumpah pasti air mata dari orang tua kalian itu akan jatuh seperti itu. Walaupun kalian dari orang berada ataupun tidak berada, seperti itu. Oke Kak Syarif. Ya, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Fitri, Kak. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan dulu ya, saya Fitriatul Nurfadila dari Pasuruan, Jawa Timur. Yang saya tanyakan ini sebenarnya simpel sekali tentang motivasi, Kak. Mendengar penjelasan dari Kak Nabil tadi yang sudah sangat jelas dan sangat menarik gitu ya. Bisa belajarnya tentu luar biasa perjuangannya. Nah itu pertanyaan saya, apa sih yang memotivasi supaya konsisten dalam semangat belajar gitu? Itu pertanyaan saya, sehingga kiranya juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Oke, saya menjawab. Terima kasih banyak untuk Kak Fitri gitu. Kalau nggak salah Kak Fitri panggilnya Kak Jihan ya, Pasuruan. Iya betul. Oh iya. Oke, saya menjawab. Ya, gimana Kak Jihan? Lebih tepatnya teman sekelas. Oke. Oke, untuk motivasi ya. Untuk motivasi Ana itu banyak banget ya. Karena dulu motivasinya yang pertama itu gimana caranya Ana bisa kuliah di luar negeri. Karena sangat sayang banget ilmu bahasa Arabnya dan bahasa Inggrisnya. Ana dulu besar di pesantren, jadi Ana udah pisah dari orang tua. Orang tua masih ada, maksudnya pisah itu sejak MI gitu.
MI, lepas MI, MTS mondok di Lamongan, habis itu mondok lebih jauh lagi ketika SMA-nya. Seperti itu. Itu kan sangat rugi banget ilmu agamanya, ilmu bahasa Arabnya dan bahasa Inggrisnya jikalau tidak terpakai. Nah, motivasi Ana yang pertama dari dulu adalah ingin membanggakan orang tua Ana sendiri. Ini yang paling pertama, seperti itu. Karena apa? Karena Ana sadar, Ana itu anak daerah, apalagi Lamongan kan. Mana orang yang tahu Lamongan gitu. Dari desa Ana pun, itu belum ada yang bisa kuliah di luar negeri. Ana ini mendobrak ataupun jadi jembatan pintu untuk mereka-mereka yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Bahwasanya masyarakat pada umumnya yang ada di daerah, mereka tuh berpikirannya kayak gini, ngapain sih kuliah jauh-jauh? Oh pada nanti selepas dari kuliah, saya akan balik ke desa, kerja jadi petani, habis itu ngajar dengan gaji yang tidak seberapa gitu. Terus Ana membuka pikiran bahwasanya kita harus sekolah ataupun berpendidikan setinggi mungkin, dan kita harus dapatkan beasiswa bagaimanapun caranya gitu. Karena apa? Karena dengan cara inilah insya Allah Ana bisa membanggakan orang tua Ana seperti itu. Misalkan mau jajanin orang tua yang nggak punya uang masih dari orang tua. Mau beliin baju juga baju masih dari orang tua. Habis itu gimana caranya? Ya udah dengan akademisi kita sendiri gitu. Jauh dari Ana keterima di Universitas Al-Azhar, Ana pernah apply berkas ke beberapa negara. Contohnya Brunei Darussalam, IIUM Malaysia, habis itu Pakistan, habis itu ada Turki Distillery itu, habis itu di Sudan gitu. Nah, pada awalnya yang Kairo ini ikut cuma ingin tahu gimana sih contoh soalnya gitu, soal ujiannya. Pak Bana ternyata lulus gitu. Ya udah, itu minta persetujuan Bapak sama Ibu Ana. Mereka nggak tahu awalnya Ana ikut tes beasiswa ini. Tapi ketika udah lulus, Ana tanya, gimana Pak, Bu? Gitu. Ana lolos untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar Kairo. Oh ya udah, ambil aja gitu, mumpung ada kesempatan gitu. Terus Ana nanya, nanti seumpama kalau di kuliah lain keterima, di negara lain keterima gimana gitu. Udah, mending ambil ini aja yang udah ada gitu. Daripada nanti siku capi. Lebih baik apa yang udah ada diri kita, apa yang udah kita peroleh sekarang, kita manfaatkan dan kita olah seperti itu. Nah, motivasi yang pertama ingin membanggakan orang tua. Pastikan semua anak ingin membanggakan orang tuanya seperti itu. Nah, habis itu yang kedua, motivasi anak adalah ingin menjadi salah satu dari keluarga anak yang bisa kuliah di luar negeri gitu. Karena sejatinya kakak anak kan 4 bersaudara. Kakak anak yang pertama, kedua lulus, maksudnya mondoknya nggak sampai selesai. Jadi cita-cita bapak anak dulu yang pertama itu ingin punyai anak lulus pondok pesantren. Nah itu alhamdulillah kejadian di anak ketiga dan keempat anak sendiri gitu. Alhamdulillah bisa sampai situ. Terus anak ingin mendobrak lagi kan, meningkatkan standar lah bahasanya gitu. Ya alhamdulillah itu motivasi yang anak pegang sampai sekarang seperti itu. Terus misalkan kan kalau belajar kadang down, kadang kayak menggebu-gebu gitu kan. Ya udah kita ingat-ingat apa sih yang dilakukan orang tua kita gitu. Kita nggak tahu kan kita leha-leha di sini, kita leha-leha di pondok. Ternyata orang tua kita lagi di sawah panas-panasan seperti itu. Apa nggak malu gitu. Terkadang kayak gimana gitu melihat teman-teman kita yang seumuran kita nongkrong di kafe, wifi-an tanpa kerjaan, game. Sedangkan itu memakai orang tua fulus ataupun duit dari orang tua mereka masing-masing. Nah ini sangat memalukan gitu. Mumpung kita masih muda, eksplor sejauh-jauhnya gitu. Misalkan kalian nggak mau jauh-jauh dari orang tua kalian, ya udah kalian dapatkan beasiswa dalam negeri aja. Misalkan kayak beasiswa di Universitas Brawijaya ataupun apa ya namanya itu, apa sih namanya itu kalau tes dalam negeri itu Kak Jihan, beasiswa yang dalam negeri itu loh, apa ya? LPDP. Bukan. Ada, tapi lupa namanya. Untuk daftar ke apa sih universitas yang ada di Indonesia gitu. UPN atau PTN ya? Iya, PTN. Oh iya, PTN, SBMPTN. Kalau untuk tes itu
SBMPTN, kalau untuk jalur undangan itu SNMPTN. Iya ya. Kalau nggak kalian bisa mengaplikasikan atau memanfaatkan itu. Misalkan kalian nggak bisa jauh-jauh dari orang tua. Kan biasanya kan ada orang tua nih nggak mau pisah dari anaknya, apalagi anak tunggal. Kalian bisa membanggakan mereka dengan jalur beasiswa tersebut gitu. Paling enggak kita meringankan beban orang tua kita ketika ingin membiayai kita di umur dewasa. Gitu. Untuk motivasi anak itu aja sih Kak. Untuk dari pasangan nggak ada. Karena apa? Anak udah berkomitmen sih untuk pasangan nggak mau dulu gitu. Soalnya dia yang akan merusak jalan ataupun pemikiran kita selama belajar. Gitu. Oke. Gimana Kak Fitri? Ada yang ditanyakan lagi? Ada mungkin Bang. Kak, terima Saya- kasih pertanyaannya. Ya silakan, tadi ada yang mau nanya Kak. Ada. Ya silakan Mas Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bang Nabil, saya Adam dari Aceh dan juga bagian dari Al-Hafiz One Care ya. Dari One Care di bagian divisi humas. Jadi Bang, ini kan tantangannya kan saya lihat kan begitu berat Bang, saya juga dari Aceh kan. Ini tips dan trik Abang nih, bisa semangat. Tips dan triknya Bang. Tips dan trik Abang. Semangat. Bisa semangat dan untuk kenapa kita harus keluar negeri gitu Bang. Atau mungkin karena kita dijangkauan juga mungkin orang tua atau gimana. Jadi kenapa Bang bisa meyakinkan orang tua sampai sekarang Bang? Sampai sekarang Bang itu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi dulu ya, yang kenapa kita keluar negeri gitu, kenapa harus kuliah di luar negeri? Kalau untuk anak sendiri itu sangat sayang banget ilmu bahasa Inggris dan bahasa Arabnya gitu. Apalagi di era seperti ini kan bahasa Inggris sama bahasa Arab kan sangat sangat menjadi tingkat paling atas gitu dalam dunia pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena apa? Kalau kita kemana-mana, misalkan nih anak mau lanjut Eropa juga nanti S2-nya, kan yang ditanya pasti TOEFL-nya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Paling nggak bahasa Inggris kita juga harus bagus seperti itu. Terus tadi apa lagi Mas Adam? Motivasi Abang lah, bisa meyakinkan orang tua gitu Bang. Dan Bang saya lihat di Instagram Abang kenal dengan Kak Cut Bang ya? Kak Cut, Kak Cut yang dari ini Aceh ya? Iya Aceh, itu saya lihat kan Bang saya nih kayak Kak Cut Nurja Maulana ya. Yang di Malaysia kalau nggak salah, betul nggak? Di Aceh Bang beliau, Kak Cut. Oh Kak Cutnya di Aceh. Saya lihat Abang ada Kayaknya Saya pernah lihat- ketemu deh. terus saya lihat Abang ada di event apa gitu. itu Abang saya ada follow kayaknya kan. Gitu Bang. Oke. Tadi Jangan untuk follow back, Bang. motivasi ya. Iya. Kalau follow back. Oke, aman. Nanti yang follow Ana follow back. Aman. Yang penting kalian jangan unfollow aja. Aman. Untuk motivasi tadi agar tetap selalu semangat. Yang pertama kan bahwasanya orang dulu di sini, orang pernah ada dulu di sini di Mesir ada stigma gini. Orang yang fokus ataupun yang lebih aktif di organisasi itu pasti pembelajarannya akan tertinggal seperti itu. Sedangkan kan anak orangnya hiperaktif gitu, nggak bisa jadi orang yang diam di kamar gitu. Itu anak nggak bisa. Kalau diam di kamar ya kalau nggak ya seperti ini, nge-zoom sama teman-teman gitu, bisa sama teman-teman PPI Dunia ataupun radio PPI Dunia seperti itu. Anak kemarin itu rangkep pun 4 sampai 5 organisasi yang ada seperti itu. Untuk motivasi bagaimana kita bisa lebih produktif dari yang lain seperti itu. Itu motivasi yang ada di diri anak. Paling enggak yang mana teman kita yang lain mungkin tiduran ataupun rebahan ataupun yang lainnya, paling enggak kita bisa membaca buku, membuka atau mengeksplor tentang pelajaran dan wawasan yang kita ketahui gitu. Yang bagaimana pada nantinya kita bisa men-share ataupun membagikannya kepada yang lain seperti itu. Itu motivasi anak menjadi yang lebih produktif daripada yang lain gitu. Terus yang selanjutnya mungkin lebih menonjol, walaupun nggak terlalu menonjol, paling nggak kita itu punya passion bagaimana orang-orang di sekitar kita
kalau misalkan nih Bang Adam mempunyai passion di bagian literasi gitu. Nah, kalau Mas Adam punya passion di bagian literasi kan, nah, misalkan nanti ada seminar, pasti orang-orang akan nyari Mas Adam gitu. Karena Mas Adam apa? Udah mempunyai takhusus ataupun mempunyai apa sih daya tarik ataupun kelebihan gitu. Misalkan nih dari teman-teman nih ada kecenderungan pintar gambar, misalkan Kak Jihan pintar gambar, ya udah tekunin gambar itu sampai dia jadi gitu. Nah, paling nggak nanti kan teman-temannya kalau butuh gambar larinya ke Kak Jihan seperti itu. Itu sih menjadi lebih produktif dan menonjol. Menonjol dalam kutip di sini bukan riak ya, apa yang memanfaatkan tenaga bukan tenaga kelebihan yang ada pada diri sendiri gitu. Seperti itu. Adakah yang lain Mas Adam? Oke, thank you Mas Adam. Gimana Kak Jihan? Senyum-senyum sendiri. Ada? Ini ada satu lagi Kak sebenarnya. Tapi Ya, terserah kalian. Kalau kalian ngantuk ya nggak apa-apa berhentiin. Takutnya udah. Kalau kan nanti bisa DM di Instagram ataupun nge-WA juga nggak apa-apa. itu udah dijawab itu sama Kak Nabila. Ya soalnya kan kita harus menghargai yang lain. Takutnya yang lain kan ada kesibukan mungkin di daerah Sulawesi ataupun ini kan udah waktunya tidur gitu. Gak enak sama keluarganya juga. Oke, ini ada ya mau tanya ini Kak. Tapi nggak tahu jadi apa enggak. Ini Lailatul Karimah Kak. Oke, Kak Lala, mana Kak Lala? Untuk Mbak Lala silakan. On cam juga nggak apa-apa, lebih baik. Mbak Lala, silahkan Kak Lala. Gimana? Saya yang nanya boleh nggak sih? Ya silakan Kak Novi. Ya nggak apa-apa Kak Fi. Oke, ini Kak, tadi kan Kak Nabil bilang ya kalau di Al-Azhar itu nggak ada sistem skripsi. Jadi gimana sistem kelulusan untuk mahasiswa S1 di sana itu gimana? Apa dia pakai dialihkan ke karya ilmiah atau dari hasil ujian mereka? Terima kasih Kak. Oke, saya menjawab Kak Novi. Untuk kelulusan kan kita tidak ada skripsi. Nah, tapi kita ada nilai dari tingkat 1. Kalau di Indonesia tingkat apa semester ya namanya? Kalau di Indonesia kan 8 semester. Kalau di sini cuma 4 semester. 1 semester itu 1 tahun gitu. Jadi kita dilihat dari nilai semesternya itu. Nah, paling enggak kalau pengen lulus yaitu enggak ada nilai yang merah seperti itu. Misalkan nih kita semester 1 ada nilai merah. Ya udah kita harus ulang materi tersebut gitu. Jadi kalau kita mau lulus di semester 4 mau lulus graduate kayak gitu, kita nanti pihak Al-Azhar akan memfilter lagi nilai kita dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Kalau semuanya sofin, nggak ada yang merah, berarti kita udah lulus seperti itu. Biasanya juga di sini ada kayak ada seremoni, graduation ceremony gitu. Ada dari pihak Al-Azhar yang biasanya diwakilin oleh pihak parlemen Wafidin, itu kayak BEM-nya mahasiswa luar negeri yang ada di sini. Kalau enggak yang diadakan sama organisasi tertinggi yaitu PPMI Mesir sendiri seperti itu. Itu aja sih Kak. Jadi nggak ada karya ilmiah yang lain, nggak ada. Enak dong Kak. Itu yang nentuin kelulusannya itu dari mana ya Kak? Atau apa dari guru besar Al-Azharnya sendiri atau gimana? Dari ini Su'un. Kalau Su'un itu apa ya? Dari pihak fakultasnya masing-masing gitu. Jadi bukan pihak Syekh Al-Azhar ya, tapi dari pihak dekan. Ya dekan. Jadi kan guru dokter-dokter biasa, habis itu nanti melaporkan ke dekan fakultas masing-masing gitu. Nah, kalau dekan fakultasnya udah ACC, ya udah anak ini bakal lulus gitu. Jadi biasanya ada juga kayak syafaat gitu. Jadi syafaat itu apa? Sistem pembantu atau apa sih katrol nilai. Jadi nilai kalian akan diangkat. Tapi itu juga melihat dari sistem kehadiran kalian gitu, keaktifan kalian di kuliah seperti itu. Kak, satu lagi boleh nggak?
Oke, silakan Kak Novi. Itu tadi kan kakak bilang ya, sempat ada bilang ada pelajaran matematika IPA khususnya di Al-Azhar. Iya. Nah, itu sistemnya gimana gitu Kak? Kayak kita kan tahu sendiri ya, kayak di matematika gitu kan banyak ya ilmu Muslim yang belajar matematika kayak Al-Khwarizmi ya, itu kan kayak ilmuwan Muslim gitu. Sistem pelajaran untuk bidang IPA itu gimana? Oke. Untuk sistem pembelajaran matematika sendiri itu sama halnya kayak di Indonesia. Yang membedakan apa? Kita memakai bahasa Arab. Jadi Dr. Riha menjelaskannya pakai bahasa Arab, plus dikurangi sama dengan, habis itu sinus kosinus gitu. Terus angkanya pun di papan tulis memakai bahasa Arab gitu. Jadi biasanya teman-teman yang mengambil jurusan IPA, mereka kayak beli buku di Indonesia, habis itu dibawa ke sini gitu. Mereka belajarnya dari situ gitu. Cuma diimplementasi bahasa Arab aja. Jadi mereka kayak lebih belajar lebih tentang bahasa Arab seperti itu. Bagaimana menghafal rumus dengan bahasa Arab, menghafalkan kosakata, berhitung ataupun matematika dalam bahasa Arab seperti itu. Itu aja sih Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Alhamdulillah sudah jelas. Sama-sama. Baik. Kita cukupkan saja ya, karena mengingat sudah malam, hampir jam 10 malam. Mohon maaf apabila untuk karena Nabil gimana? Ada apa ya, bisa memberikan closing statement. Ya, astagfirullahaladzim. Santai, gak usah nervous. Dilihatin Bang Adam tuh, gak usah mau dilihatin Bang Adam. Oke, closing statement. Ini untuk teman-teman yang ingin dapatkan Al-Azhar Scholarship. Jadi kalian yang pertama itu harus mengetahui step-stepnya, apa aja yang harus kalian lakuin. Kalau enggak, kalian kayak pasang list gitu, negara mana aja yang mau kalian daftarin gitu. Setelah itu kalian gali sebanyak-banyaknya informasi. Kalian jangan buat paspor dulu, kalian cari informasinya terlebih dahulu. Kalau udah misalkan menggali informasi udah dapat, ya udah kalian buat paspor. Misalkan kalian udah yakin seperti itu. Jangan sampai kalian udah membuat paspor, tapi kalian nggak jadi berangkat dan nggak jadi ke luar negeri gitu. Misalkan nih, dari kalian ada yang mau lanjut ke Eropa negeri Polandia misalkan. Ya udah kalian bisa searching di Google tentang mendapatkan beasiswa di Polandia. Kalau enggak, kalian cari PPI Polandia seperti itu. PPI ataupun PPMI ataupun yang lainnya itu adalah organisasi tertinggi di setiap negara mahasiswa Indonesia yang belajar di situ. Dan biasanya di situ mereka membagikan informasi-informasi beasiswa seperti itu. Kalau enggak, kalian nanti misalkan nih mengunjungi Instagram PPMI Mesir, terus di situ ada postingan tentang orang ini. Kalian bisa melihat tag yang ada di situ. Kalian bisa tanyakan kepada misalkan ke kakak ini, ke kakak itu gitu. Gimana sih cara mendapatkan beasiswa di situ seperti itu. Terus yang mau mendapatkan beasiswa di Universitas Al-Azhar itu pesaing kalian nggak 1, 2 ataupun puluhan ataupun ratusan, bahkan pesaing kalian tuh ribuan dari seluruh Indonesia seperti itu. Yang biasanya diperebutkan adalah beasiswa Kemenak yang mana stoknya hanya 10. Sedangkan yang mendaftar ribuan seperti itu. Maka dari itu kalian harus mempersiapkannya dengan matang-matang seperti itu. Kalau misalkan kalian sadar kalian belum punya persiapan yang matang, kalian bisa mengikuti mediator ataupun sistem pembelajaran yang ada di kota kalian masing-masing. Ana rekomendasiin yang udah terkenal ya di Indonesia itu ada kayak Mumtazah dulu tuh Turki doang, sekarang Mesir aja. Tapi sekarang ada Mesir, ada Turki, sama ada Maroko. Kalau kalian tahu Kore terkenal Taki Malik, itu dulu belajarnya di Mumtazah. Tapi Taki Malik lulusnya non beasiswa seperti itu. Itu Taki Malik. Habis itu kalau di negara lain juga mungkin ada pembelajaran lagi gitu, pembelajaran setiap negaranya masing-masing seperti itu.
Tapi kalau kalian udah berniat bersungguh-sungguh ingin mendapatkan beasiswa, ya udah kalian harus mengakhiri apa yang kalian perjuangkan dengan baik dan dengan maksimal. Seperti itu. Gantung ataupun pasrahkan hasilnya kepada Allah, tapi perjuangkan semuanya dengan mendapatkan ridho Allah SWT dan ridho dari kedua orang tua kita masing-masing. Selalu tancapkan pada diri kalian, minta doa, berdoa, dan juga mendoakan. Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tetap berjuang semua, keep spirit. Terima kasih kajian. Oke, terima kasih untuk Kak Nabil. Saya di sini sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan di hati para peserta. Oke, saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita apa ya? tapi saya pakai HP yang pakai laptop. Oke, kita foto ya, kita foto bareng ya di dokumen. Ini Mas Zaki di master bukan sih? Mas Zaki di master kan? Ana di Indonesia, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya. Iya ya. Oke, semuanya boleh on cam dulu ya. Akhirnya udah malam nih. Harap semua on cam ya. Oke. Di Mesir jam berapa kan ambil sekarang? Sekarang jam 4-an. Oh iya. Jam 4 lebih. Takutnya belum sholat asar kan. Oke. Di situ panas Kak ya. Langsung aja ya. Mau ada beberapa Oke. yang belum on cam tapi nggak apa-apa deh. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Janjian. Oke, terima kasih atas partisipasinya Kak Nabil dan para peserta. Silakan untuk keluar jika memang ingin keluar. Sudah selesai. Jika ingin keluar, kalau nggak ingin keluar gimana? Ini Kak Hafiz ada nggak? Kajian Kak Hafiz? Dia nggak ada. Iya, soalnya kemarin kayaknya sibuk banget lagi nyalonkan jadi gubernur ini. Iya Kak. Ya, Saya jadi keluar ya Kak. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Sukses ke depannya. Amin. Sukses kedepannya buat kita. Amin. Iya. Kak Nabil, saya ini termasuk pejuang Azhar ya dulunya. Mas Zaki di Al-Azhar kan sekarang apa? Enggak. Saya sekarang di UIN Jakarta. Tapi mungkin saya dulu termasuk pejuang Azhar ya. Jadi saya dulu sempat kalau Kak Nabil tahu di Banten itu ada namanya Elda Rosa. Elda Rosa. Oh, Elda Rosa. Iya. Elda Rosa, terus Pusiba mungkin ya, tapi nggak sempat masuk Pusiba. Iya. Tes tahun berapa Mas Zaki? 2020 tahun kemarin. Oh, masih baru ya? Iya. Oke. Ini Kakak ujian Kak. Kenapa Kak Zaki? Kak Nabil nggak ujian sekarang. Karena udah selesai ujian, tinggal nunggu natijah turun, habis itu pulang ke Indonesia, pulang ke Lamongan. Oh, udah semester akhir Kak Nabil? Bukan, anak semester 2 ke 3. Oh iya.
udah ke tahun ketiga. Ini dapat jatah pulang gratis gitu. Oh, jatah gratis. Iya, dengan syarat nilai harus keluar dulu gitu. Makanya nunggu nilai dulu. Iya. Sebenarnya tuh Kalau kesempatan kita ketemu lah meet up kalau ada kesempatan. Oke. ya Amin, amin. Insyaallah. enak gitu. Amin. Asik-asik nih kayaknya teman-teman Al-Hafiz Group. Berarti nggak nunggu itu ya, kayak nggak nunggu lulus ya buat pulang. Oh enggak. Kan tadi ada 3. Di awal, tengah, sama akhir. Enak. Ya Kak Fitra, sama-sama. Sukses selalu buat kita semua. Bil, oh iya Kak, ada nggak sih mahasiswa Indonesia yang ngambil jurusan matematika di sana? Atau Ada. kan ngambil Ada. Iya, aku fallback Kak Solahuddin Zaki. Ya nanti aku fallback. Anu belum boleh buka Instagram. Ada Kak Novi. Kalau di sini kalau ngambil jurusan matematika aja nggak boleh. Jadi harus rangkep double gitu. Dia temenannya ngambil matematika sama biologi. Cewek yang ngambil. Berarti harus ngambil 2 gitu ya Kak? Iya, ngambil 2. Oh, Masya Allah. Kak Novi kayaknya mau Saya hitungannya kayaknya Kak Novi udah kuliah ya? S1 di Indonesia ya kayaknya, Kak Novi. Ya, sudah dia mahasiswa semester akhir, Kak. Dia jurusan matematika. S2 aja nyari LPDP. S2 aja di Eropa. Insya Allah doain ya Kak. Iya. Nanti tinggal ningkatin TOEFL aja sama buat LOE gitu. Aduh, TOEFL. Iya, sekarang semuanya pada butuh TOEFL sekarang Eropa. Saya kebetulan di Al-Azhar banyak teman juga alumni di sana banyak. Termasuk Arif tadi alumni itu. Iya. Nanti lama Zaki S2-nya ke luar negeri. Amin, insyaallah. Amin. Kalau nggak di UIN ada ini nggak, Mas, program exchange gitu? Student exchange. Ada programnya. Kalau nggak ikut itu aja dulu, ikut tes itu dulu. Habis itu nanti kalau di sananya nyari info-info S2-nya sekalian. Iya. Jadi dapat. Banyak sih program exchange gitu. Iya, soalnya kan UIN Jakarta kan? Iya. Terkenal lah. Nah di UIN Jakarta itu saya masuk jurusan namanya Dirosah Islamiyah, tahu kan Abil? Dirosah Islamiyah. Iya. Nah di situ rata-rata orangnya itu mereka yang tadinya niat ke Al-Azhar tapi nggak dapet gitu atau udah penuh kuota, akhirnya masuk UIN Jakarta masuk ke jurusan itu. Loh, dulu anak mau ini loh. Anak kan di sini ngambilnya tarbiyah di sini. Nah, teman-teman di sini kan ngambilnya pada kayak Syariah Islamiyah, Usuluddin gitu. Dan di tarbiyah pun cuma 2 orang Indonesia gitu. Jadi ya belajarnya lumayan pol-polan, empot-empotan gitu. Capek. Kalau nggak paham, nanyanya langsung ke dosen coba. Di jurusan saya tuh di UIN itu jurusan Islamiyah, itu dosennya juga pakai bahasa Arab. Jadi kita ngambil kurikulumnya dari Al-Azhar gitu. Oh. Iya. Berarti dosennya orang Arab apa alumni Al-Azhar? Rata-rata alumni Al-Azhar. Oh. Tapi iya. nggak ada yang dari luar sih dosennya. Oke. Rata-rata alumni Al-Azhar dan dari luar gitu. Oke. Bisa bahasa Arab lah. Mas Zaki ini yang menetap di sini semuanya anggota Hafiz apa gimana? Yang di mana Kak? Yang menetap ini kan ada beberapa orang yang masih menetap. Enggak, ada beberapa yang enggak. Iya. Mantap lah. Anak kemarin lihat pamfletnya Kak Dea Aulia pernah ngisi juga gitu di Al-Hafiz. Iya Kak Dea Aulia tuh pernah jadi narasumber Al-Hafiz. Iya Kak Dea tuh gila sih dia. Kak Dea Aulia Kak. Iya kenal. Dia kakak kelas. Kelas di pondok. Kenapa sih Kak? Alumni Gontor itu kayaknya akrab-akrab gitu. Alumni kok buka ya? Padahal anak nggak ngomong Gontor loh dari tadi. Cuma jalur beasiswa Gontor gitu aja. Nggak pernah buka. Kurang tahu ya Kak ya. Kan biasanya kalau pondok yang udah campur cowok cewek sejak di pondok itu misalkan kalau di luar tuh udah renggang banget gitu.
Sedangkan kita kan di Indonesianya nggak gabung nih cowok cewek. Kita tahu bahwasanya cewek itu dari Gontor kan dari grup konsulat ataupun dari grup yang satu daerah gitu. Jadi memupuk kebersamaannya itu ya udah ketika alumni. Jadi bukan ketika santri. Seperti itu. Makanya awet. Seperti itu, Kak. Habis itu di Sami itu juga sering ada event sih. Makanya agak sering kumpul-kumpul. Recording stopped. Oh ya belum dimatiin ya dari tadi. Waduh. Udah sih sebenarnya dari tadi udah di Aman-aman. Tadi maksudnya grogi sih.